Horas, salam kesetaraan gender. Peran perempuan dalam ruang publik sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang hakikatnya adalah hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk perempuan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama, equal opportunity, dalam berinteraksi di ruang publik, dan hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24D Ayat 3. Video berikut menggambarkan sekaligus sekilas bahwa Kabupaten Samosir memiliki perempuan-perempuan hebat dan memiliki semangat yang tinggi dalam memotivasi dan memberdayakan perempuan sekitarnya agar partisipatif dan produktif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Horas, horas, horas. Iya. Saya lihat tadi ada itu di judul di rumah itu ada teras baca Buhit. Kira-kira maksudnya apa itu, Ibu? Teras baca Buhit itu anak-anak bisa berkumpul, membaca, bermain, berkegiatan apa saja di desa ini. Nah, terus awalnya kapan itu? Mulai berdiri kapan, Bu? Itu tahun 2017. Jadi 2017 itu dulu hanya kami di sini bertetangga, lalu berkembang makin banyak, lalu tetap ada sampai sekarang. Nah, bukunya dapat dari mana, Ibu? Bukunya ada teman-teman donasi, teman-teman sahabat-sahabat waktu kuliah di beberapa tempat di luar Samosir. Seperti apa? Apakah pemerintah pernah tahu ada teras baca ini? Misalnya perpustakaan Dinas Perpustakaan yang membinangi perpustakaan di Samosir? Kurasa tahu ya, karena waktu itu kami pernah ikut kegiatan literasi Samosir di Tomok. Kami salah satu peserta yang ikut dan kami juga pemenangnya. Wow. Ya. Jadi apakah pernah mereka turun kemari melihat seperti apa aktivitas Ibu di sini? Belum ya. Jadi selama ini Ibu Silitonga membuat teras baca ini benar-benar dari masih dari swadaya dan dari Ibu sendiri ya? Ya, dari diri sendiri dan memang kerinduan saya sendiri, dibantu dengan suami, keluarga dan tetangga ya. Tetangga di sini mendukung sekali kegiatan kami di sini. Tidak mengganggu ekonomi keluarga? Ya enggak lah, ini sangat baik ya, positif untuk anak-anak. Karena kami memang suka ya rame-rame di sini dengan anak-anak. Jadi pengadaan buku apa gitu nggak pernah dapat komplain dari suami gitu? Enggak komplain. Dia mendukung 100% kegiatan yang di sini. Kira-kira berapa orang anak yang sering, kalau Ibu data gitu, kira-kira berapa sekarang yang bergabung di teras baca Buhit ini? Karena di sini kan bukan hanya satu desa Perlondo saja ya, ada desa Sianting-Anting, bahkan juga Sainuta dan Pardugul. Jadi kalau kumpul semua itu bisa 50. Yang rutin datang itu sekitar 20-30 anak. Apa aja kegiatan Ibu di sini? Misalnya ini hari ini nih, hari Kamis. Oh iya, hari Kamis. Kegiatan rutin sebetulnya Kamis ya. Kalau sebelum Covid itu Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Selasa itu kegiatan akademi, Rabu itu kegiatan budaya, tortor dan pengenalan budaya, Kamis itu persekutuan anak gembira. Dan sekarang sejak Covid ini kami hanya Kamis, itu kegiatan persekutuan. Lalu sisa limbahnya kita masukin ke dalam media tanah. Oh iya. Itu kayaknya ada beberapa lagi tuh sama? Sama. Ini memang direncanakan untuk sampai kasih kulit telur. Iya. Sama dengan sampah sayuran. Kalau buah-buahan lagi udah selesai ya nih. Ini hasilnya nih banyak nih. 1 hari tanpa plastik di ya. keranjang sampah. Jadi aku coba cuci tuh ya, mungkin nggak ada contoh. Aku coba lipat sebanyak plastik di belakang. Semua plastik dikumpulin, dicuci terus
manfaatkan ke yang lain. How to survive without money? How to survive without money? Why my grandma is to survive without money? Yeah? So why we can? Bagaimana pendapat Ibu Ratna tentang semua produk inovasi yang Bunda Sibu buat dari hasil-hasil pertanian, mulai dari wine, ada sabun, kemiri. Kita berharap ada banyak orang yang mau membeli karena ini sangat bagus untuk rambut. Juga bagus untuk kita pakai untuk tubuh atau mungkin untuk minyak urut, untuk hand body. Proses untuk semuanya dari awal, dari pengambilan sampai penjemuran dan juga pembuatan minyaknya itu kita buat di rumah kita di sini sangat sederhana sekali. Desa kecil, tapi kita memang membuatkan itu dengan organik. Kita tidak ada contoh untuk menyemprotnya, tidak. Jadi hanya natural saja. Mereka tumbuh dan kita panen dan kita proses. Sangat bagus untuk kalau kita pakai untuk tubuh karena dia organik. Seperti apa Ibu Ratna melihat sosok seorang wanita di Indonesia? Berbahagialah orang yang punya suami karena mereka akan kolaborasi. Tapi ketika tidak harus istilahnya kita sebagai wanita, kita juga harus bisa mandiri. Kita bisa mengerjakan apapun yang dikerjakan laki-laki juga kita bisa kerjakan. Tapi kita jangan menunggu suami kita baru kita bisa mulai atau kemana. Saya tidak pernah menyentuh tisu. Karena saya menganggap bahwa di sini ada banyak kuman di tisu itu. Jadi saya bawa sendiri microfiber. Sebelum saya ke toilet, saya basahkan dulu di wastafel, basahkan ini baru kita ke toilet. Nanti pulang keluar dari toilet, bersihkan lagi dia, keringkan lagi. Ini sudah kamu perbuat untuk masyarakat. Apa yang kamu sudah edukasi tidak? Dengan cara kita simpel begini, ada banyak orang yang bisa kita menyadarkannya, gitu loh. Tidak harus punya slogan, harus punya ini, tidak. Nah, kok bisa sampai seorang raja dan seorang ratu pun datang ke Silimalombu? Ketika mereka tertarik, nah di situ kita lebih banyak mengedukasi. Mulai bulan 7 kita sudah mulai banyak orang lokal. Namanya hal kecil-kecil mungkin yang perlu mereka pelajari, gitu. Bagaimana kebersihannya, bagaimana datang ke sini, mereka hanya kita suguhkan dengan apa yang ada dari ladang hari ini. Bisa juga ikan, ada ikan yang mereka makan itu hasil dari kebun. Jadi baik buah-buahannya, ada jus, macam-macam. Kita bisa ada pepaya, ada markisa, ada tiung, ada jambu bis. Apa yang kau rasakan setelah mengenal sosok, setelah berdiskusi, setelah berbicara? Apa yang timbul dalam pikiran itu? Okay, so first of all, ini kunjungan pertama saya ke sini. So I did not expect at all sebenarnya akan menemui a complete present, a complete gift where kita bisa menemukan people are living from nature, and then we can make it commercially. We can make living from this nature, and then maybe the most important is how inspirational Optik is. I will call you Optik. Jadi saya sangat menginspirasi. Kan kita banyak, termasuk saya, punya banyak ide, gagasan gitu, mau ini mau itu, but then we don't have enough break to start it. Then after listen to
the story, open story, and then ternyata kita bisa lakukan. And satu poinnya adalah we just do that. Do not need in a high educational level. For example, you don't have to be a PhD, you don't have to be maybe a graduate gitu ya yang lulusan university to start things, but you may want to do it and learn. Apa yang itu lihat atau dalam pikiran itu tentang seorang Ratna Gultom? Dia seorang wanita yang hebat, yang banyak menginspirasi para wanita yang ada di sekitar